Oke, tadi kita udah lihat contoh video profile. Mungkin tadi saya agak ke skip ya, di kurang ke share yang sampingnya. Ternyata ke eh, ya internetnya juga pasti adik-adik kalau kita share lagi dari YouTube agak nge-lag gitu ya. Tapi di situ kita bisa lihat fokus-fokus dari suatu perusahaan yang memang memanfaatkan mereka sebenarnya perusahaan apa sih gitu ya. Biasanya mereka sebenarnya PT apa sih, CV apa sih. Jadi ketika adik-adik contohnya udah agak besar gitu ya, Erigo gitu. Mereka klaim bahwa mereka cintai bumi pakai em, yang lain, tapi ternyata pas kemarin ketangkep bahwa mereka telah membabat hutan untuk pembuatan pabriknya. Jadi ya waktu itu sempat di cam oleh beberapa orang gitu ya dari eh, company profile kok nggak sesuai gitu. Jadi kita harus hati-hati juga untuk hal itu. Lanjut, kita ada video branding ya. Bisa nggak ya? Kita share dulu. Oke, masih bisa. Videonya udah nggak tersedia. Oke, kita video branding itu ternyata udah nggak tersedia nih adik-adik. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, sebentar kita share. Nih, kelihatan nggak ya? Nih. Nah, kalau di sini eh brandingnya dia itu kepada si BMW gitu ya. Tadi ternyata yang di ini video brandingnya udah oke sebentar. Ternyata kita video brandingnya dia nggak hanya untuk nge-branding si sebentar kita share dulu. Wih. Nah, dia tuh gak hanya video branding untuk brandnya aja gitu. Jadi dia ternyata ngasih tahu juga dia punya BMW BMW gitu ya. BMW di motorbike juga gitu. Jadi memperkenalkan sebuah brand bukan BM BMW yang kita kenal gitu ya. Mobil ternyata dia mau kenakan BMW untuk motorbike gitu. Jadi brandingnya seperti apa? Biasanya mereka lebih fast gitu ya. Dia mengandung video-video jenis yang memang mereka mau jual gitu. Jadi brandingnya terus habis itu ada logonya gitu ya. Yang kita memang sudah tahu. Itu mereka branding. Contohnya juga Apple gitu ya. Atau Samsung. Adik-adik bisa lihat tuh untuk video-videonya nanti. Nah itu memperkenalkan kepada publik. Kemudian ada namanya video edukasi. Di mana untuk melihat eh, ke depannya, biasanya mereka target pasarnya yang agar mau beli, tapi lebih suka soft selling, adik-adik. Nih contohnya seperti ini. Bentar, kita coba nonton.
ceritanya dia tuh baik, terus dia mau ada untuk biaya sekolah, dia kasih nih uangnya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Tadi pohonnya layu, dia kasih dekat air yang berjalan gitu ya. Sama anjingnya dia bagi dua, terus setiap itu buat biaya sekolah.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Nah, dia bisa bantuin si ibunya, terus dia, anjingnya juga jadi baik sama dia gitu ya. Nah, anaknya yang tadi yang nggak bisa sekolah, jadi udah sekolah. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Yang kering juga ได้ jadi โลก berkembang. ที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Nah, เชื่อในความดี ini dia sebenarnya dengan memberitahu tentang em, mungkin sebentar, kita bisa lihat ya bahwa di mana video edukasi ini dia sebenarnya eh, cuma ngasih tahu bahwa hey, em, dengan eh, pelan-pelan kita investasi tadi ya, untuk asuransi pendidikan gitu ya, masukin terus tiap hari gitu ya, tiap bulan nggak berasa ternyata bisa sekolah loh gitu ya. Jadi dari situ ternyata kita nggak bisa dapat apa-apa, misalkan eh, kita nggak kelihatan nih, tapi pas kita sakit atau kita masih kena itu pas tuanya kita bisa dapat uang pensiun gitu. Jadi sedikit demi sedikit di situ dia sebenarnya mau jual asuransi, entah pendidikan, entah kesehatan gitu ya. Itu soft selling adik-adik masuknya. Dia cerita dulu baru ayo nawarin sebuah produk. Beda dengan emak-emak panci gitu ya. Yang, ayo bu beli pancinya bu, murah-murah. Nah itu hard selling. Langsung to the point. Nah kalau yang ini masuknya soft selling. Jadi adik-adik nanti kalau bisa bikin video gimana caranya. Kalau orang ya, jujur sekarang kalau hard selling udah males gitu. Biasanya ada cerita dulu, terus nanti baru belakangnya ada contohnya ya. Sekarang kalau kita lihat sinetron atau film, ada aja soft sellingnya adik-adik. Jadi kemarin nonton Korea, si permen kopi kok masuk di permen, enak nih gitu ya. Jadi nggak usah ngopi, cuman makan permen aja gitu ya. Nah itu sebenarnya soft selling gitu, sebentar doang terus eh, sambil ada di em, filmnya gitu ya, filmnya berjalan tapi ada si brandnya tersebut em, di shoot lah gitu. Kemudian mereka sambil enak nih, nggak usah minum kopi, buang-buang waktu bikin kopi gitu misalkan seperti itu.
Nah, itu soft selling masuknya. Ya udah kalau mau beli beli, tapi nggak langsung gitu, tapi dia edukasi aja gitu, ngambil hati penonton untuk membeli produknya dia gitu. Nah, ada video demo gitu ya. Nggak tahu nih masih ada apa nggak. Oke, masih ada. Tapi masih iPhone 14. Kita ada video demo. Ini aja deh ya. Sebentar. Kita cari dulu. Oke, ini aja deh. Oke, sebentar. Kita share. Ini video demo. Eh, Introducing iPhone 17 Pro. nah, ini To jadi redefine Pro, lebih we ke had to produknya start again with gitu. solid Kita harus tahu then nih. anodized for color and durability Nah, dia bedanya apa? to create our first aluminium unibody. Baru nih aluminium gitu ya. A Sebelumnya light, thermally enggak. efficient and rigid enclosure. Jadi kita bisa Rapidly lihat. dissipates heat. Nah, bedanya apa? Nih, bedanya ini, bedanya ini, bedanya ini dari eh apa produk-produk yang sebelumnya. Jadi contohnya tadi ya. em, ini iPhone. Kalau yang ini masih iPhone 14 ya saya share-nya. Udah iPhone 17 gitu ya. Kita lihat nih, produknya ditawarin apa. Ini bedanya apa sama produk yang lain. Gitu. Biasanya fitur-fitur yang nggak ada di produk kompetitor maupun di produknya sendiri gitu. Biasanya apa? Nah, itu dia share gitu. Contohnya tadi ya iPhone 17 Pro dia terdiri dari aluminium pertama kali, eh, beda dengan yang lain gitu, lebih nggak panas dan lain-lain gitu. Jadi ada apa lagi gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa produk dan cara pakai dari penggunaan tersebut dan fitur-fitur yang tidak ada di produk lain. Nah, ini contoh dari video demo adik-adik. Nah, ini biasanya video demo masuk juga ke dalam misalkan contohnya tadi ya pulpen. Pulpen ini mudah. Dari ini 180 derajat begini bisa ini juga nggak sakit untuk di tangan gitu misalkan seperti itu. Tapi lebih fokus kepada produknya ini apa, yang ditawarin apa sih gitu. Jadi memang lebih ngasih tahu kegunaan dari produk ini gitu. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini kan ada branding, ada profile. Profile kan tentang perusahaannya, branding kan tentang brandnya tersendiri baru gitu ya. Kita perkenalkan brand kita apa. Nah, edukasi tadi dari soft selling gitu ya. Kira-kira ada cerita, terus tiba-tiba menjual produk tersebut gitu untuk alasan eh, produk ini membuat hidup lebih baik gitu. Kemudian ada video demo tadi ya tentang iPhone. Nah, ada juga video testimoni adik-adik. Ntar, ya iklan. Oke, sebentar. Saya dilayani dengan responsif walau dengan Nah, kondisi new normal gini ini nggak ada yang menurun kok bisa pelayanannya. dilihat dari iklan Honda ya. Dia komen, Ruang tunggunya nyaman, semuanya juga jaga jarak, tetap bisa ngecas HP dan WiFi, plus tetap dapat kopi gratis. Di new normal ini, justru Honda nah, jadi ini dia ngasih tahu bahwa testimoni ya dari pelanggan-pelanggannya eh, ini bagus loh produknya, saya udah gunakan. Nah, itu yang didapatkan contohnya sekarang testimoni itu artis misalkan ada skincare nggak ya? Oke. Misalkan ini misalkan sunscreen. Kita harus pakai sunscreen kemanapun kita ada gitu. Kita harus gunakan. Nah, ini yang dinamakan kepercayaan kita harus gunain di depannya gitu. Nah, itu kita testimoni langsung. Nggak hanya kita ngomong-ngomong aja gitu ya. Nah, tapi ada juga dari testimoni si pelanggan.
Jadi kita bikin video-videonya yang relevan. Seperti tadi ya, misalkan motor dia servis, motor di Ahas, untuk Honda, nah dia dapat kopi gratis, ada wifi-nya gitu ya, ada chargernya. Jadi nggak boring untuk nungguin si motor ini dikerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik nanti bisa dikerjakan untuk kuisnya. Jadi 5 soal aja, jadi harus hati-hati, nggak ada waktunya. Em, Cuman sampai deadline-nya sampai 11 malam gitu. Jadi adik-adik bisa mulai, nanti dikerjakan hanya 5 soal pilihan ganda. Nah, dari situ adalah dari materi yang hari ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, baik. Em, Mungkin sampai di sini. Semangat adik-adik. Mungkin kita kelasnya kelas kecil gitu ya. Saya sampai kenal gitu, sampai ada di sini siapa aja. Karena yang hadir biasanya sisa-sisanya kita cuma berempat ini, saya sama adik-adik bertiga. Ada juga mungkin yang tidak bisa hadir gitu. Sebenarnya di kelasnya ada 7, tapi yang hadir cuma 4, kadang cuma 3 gitu ya. Nggak apa-apa, kita bisa lanjutkan lagi. Jadi jangan lupa untuk kuisnya. Nanti saya akan share juga untuk bahan ajar gitu sekalian. Kemarin saya baru nemu lagi, saya kemarin nyari-nyari bahan ajarnya di mana. Saya udah buat bahan modulnya gitu ya. Jadi nggak cuma dari PPT, tapi adik-adik juga bisa dapat dari eh, buku yang saya sudah buat gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin nggak dianggapnya kayak apaan sih cuman teori periklanan gitu ya. Gampang lah dapat di AI. Tapi sebenarnya kita bisa dapat dari inisiasi inisiasi kita, kreativitas kita, gimana kita untuk bertumbuh. Nah, dari situ nanti one day mungkin adik-adik akan ngerasa, oh ini ternyata butuh ya untuk mengenai pembelajaran untuk di sosial media kita secara marketing. Mungkin aku nggak mau jadi orang marketing, tapi ternyata marketing itu yang memang ada di kehidupan adik-adik. Saya dulu dulu seperti itu, tapi oh ternyata caranya gini ya untuk share di sosmed untuk mendapatkan uang tambahan gitu ya. Gimana caranya? Ya itu, kita harus punya strategi-strategi juga untuk aktif di sosial media maupun aktif di periklanan gitu. Jadi kita harus mengiklankan kita sendiri sebenarnya untuk mendapatkan job-job tambahan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanti dikerjakan ya kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Oke, terima kasih.